Perkenalkan, nama saya Excelino Bramasta Krishna dengan NIM 682020-065. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang semakin relevan dengan perkembangan zaman sekarang ini, yaitu judulnya realitas teknologi masa depan, berkat atau butuh. Di era teknologi sekarang ini dengan arus kemajuan teknologi yang sangat pesat, teknologi semakin dapat diintegrasikan dan sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan perkembangan teknologi sudah masuk dalam sebuah tatanan sosial atau struktur sosial. Nah, dari sini muncul berbagai permasalahan dan menimbulkan pertanyaan. Seperti apa efeknya ke kita sebagai manusia? Dan masyarakat sekitar ini bagaimana dengan adanya teknologi tersebut? Ada yang merasa teknologi sebagai kemajuan yang keren atau luar biasa. Tetapi di sisi lain juga ada yang merasa kemajuan teknologi ini sebagai ancaman terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan bahkan terhadap esensi manusia itu sendiri. Beberapa pakar teknologi seperti Elon Musk dan Stephen Hawking sudah pernah menyampaikan kekhawatiran mereka juga mengenai dampak yang tidak terduga dari perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, yaitu khususnya pada bidang kecerdasan buatan atau AI, yaitu Artificial Intelligence. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Now, when you watch software engineers and machine learning experts at work, as they have been on this project, how far along the path to artificial intelligence do you think we are? The primitive forms of artificial intelligence we already have proved very useful, but I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded. Selain itu, penelitian dari lembaga riset independen dan juga riset dari hak asasi manusia juga menyoroti resiko etis juga yang terkait dengan teknologi yang semakin maju ini. Integrasi teknologi ke dalam berbagai aspek kehidupan kita memiliki dampak-dampak yang sangat kompleks. Di satu sisi, teknologi itu membawa kemajuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan komunikasi, dan masih banyak lagi. Lalu di sisi lain, ada kekhawatiran tentang hilangnya pekerjaan-pekerjaan tersebut akibat otomatisasi ini, privasi yang terancam akibat pengumpulan data yang besar, dan potensi penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan yang buruk. Terdapat juga risiko bahwa teknologi yang semakin mempengaruhi kehidupan manusia ini dapat mengurangi kebebasan individu, meredupkan makna eksistensi manusia, dan merusak hubungan antar manusia itu. Dampak dari masalah tersebut ini sangat meresahkan. Selain itu, resiko teknologi ini dapat menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia tersebut yang tadi sudah saya jelaskan, menciptakan ketimpangan ekonomi yang lebih besar karena adanya hal-hal tersebut. Dari sini kita dapat melihat bahwa banyak sekali dampak-dampak yang terjadi akibat perkembangan teknologi ini. Jadi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, kita bisa mencoba beberapa solusi mungkin relevan ya untuk sekarang ini yang dapat dipertimbangkan dan dapat diterapkan mungkin. Itu yang pertama, meningkatkan pemahaman teknologi dengan mendorong masyarakat untuk lebih memahami teknologi dan resikonya melalui program seperti pelatihan dan edukasi sejak dini. Lalu adanya pengaturan kebijakan, mungkin membuat kebijakan yang memastikan penggunaan teknologi itu bertanggung jawab dan etis, termasuk perlindungan dalam privasi dan keamanan data. Lalu mempersiapkan tenaga kerja yang siap menghadapi perubahan-perubahan zaman yang dibawa oleh otomatisasi dan robotisasi dengan program-program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Lalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi
aktif dalam pengambilan keputusan terhadap teknologi seperti melalui diskusi-diskusi publik. Lalu juga perlu adanya perhatian etika, memastikan teknologi itu dikembangkan dan digunakan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan seperti ini, diharapkan manusia dapat mengelola dampak dari perkembangan teknologi ini yang semakin maju dan memastikan bahwa teknologi itu akan menjadi berkat bagi manusia, bukanlah kutuk. Berikut merupakan penjelasan dari saya dengan judul Realitas Teknologi Masa Depan, Berkat atau Kutuk. Terima kasih.